Untuk pilkada atau pemilihan kepala daerah itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur perorangan, yang kedua adalah jalur dari partai politik ataupun gabungan partai politik. Ini adalah salah satu ya, eee eee cara calon untuk memperkenalkan dirinya kepada para pemilih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Kembali lagi di podcast KPU, podcast yang memberikan informasi serta edukasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di KPU, khususnya di KPU Kota Cirebon. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang cara teknis penyelenggara. Bersama kita sudah hadir Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Pak Sanuwi. Halo Bapak. Halo Najwa. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke materi teknis penyelenggaranya sendiri, boleh nggak sih kita perkenalkan Bapaknya secara singkat kepada sedulur Kocir? Halo sedulur Kocir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sedulur Kocir semua. Perkenalkan nama saya Sanubi. Sekarang menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kota Cirebon. Saya kebetulan sama dengan host kita pada hari ini itu lulusan dari UIN ya, UIN Syekh Nurjati. Kalau saya dulu ketika masuk itu masih STAIN ya, STAIN, dan lulusnya itu sudah IAIN. Nah, dan sekarang sudah berubah lagi ada UIN ya gitu ya, Mbak. Alhamdulillah setelah lulus itu saya awalnya itu bergabung dulu dengan di Bawaslu ya. Kalau dulu kita masih mengenal dengan Panwascam ya, pengawas di tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2018 saya terpilih menjadi komisioner KPU Kota Cirebon dan menjabat di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Mungkin seperti itu, Mbak Najwa. Mungkin dari sedulur Kocir juga ingin tahu lebih dalam nih Pak untuk teknis penyelenggara. Jadi sebenarnya tugas teknis penyelenggara itu apa sih Pak? Oh iya, untuk di divisi teknis penyelenggara, karena di kita KPU Kota Cirebon itu masing-masing komisioner itu mengemban satu divisi ya. Seperti ketua itu dia di bidang keuangan dan logistik. Ada juga di bidang Mas Basri itu di bidang Parmas ya, Mas Yogi di bidang Datin, Mas Robi di bidang hukum dan pengawasan, dan saya sendiri itu di teknis penyelenggara. Itu sebenarnya. Mungkin dari tahapannya juga kali ya Pak. Untuk tahapan pada penyelenggara pilkada itu ada apa aja sih Pak kira-kira? Untuk di tahapan penyelenggara pemilu itu kita divisi teknis itu mungkin dari awal ya, kita dari awal itu mulai dari pencalonan gitu ya, mulai dari pendaftaran segala macam, nanti akan dilanjut dengan kita melakukan verifikasi ya para calon dan sampai kita menetapkan para calon ya. Nah, setelah itu udah setelah kita menetapkan para calon, dan nanti akan masuk fase atau tahap berikutnya adalah masalah kampanye gitu ya. Setelah kampanye itu nanti barulah kita menjelang hari pemungutan suara. Dan setelah pemungutan suara nanti kita ada rekap atau penghitungan suara, dan juga kita akan melakukan pleno penetapan ya hasil dari penghitungan yang kita lakukan di KPU Kota Cirebon. Jadi Seperti itu. tahapannya juga sudah terstruktur ya Bapak? Ya, tahapan juga udah terstruktur dan sudah dituangkan dalam peraturan KPU. Jadi kita Dan menjalankan sesuai dengan yang sudah tetapkan. ditetapkan seperti itu.
Tadi kan sudah dijelaskan juga ya Bapak untuk tahapan dari, penyelenggaraan pilkada sendiri. Nah, untuk persyaratannya itu berarti ada 2 jenis ya Bapak? Dari, persyaratan pendaftaran perseorangan dan juga partai politik, melalui partai politik. Betul begitu Bapak? Oh iya benar. Untuk pilkada atau pemilihan kepala daerah itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur perorangan, yang kedua adalah jalur dari partai politik ataupun gabungan partai politik. Yang Mmm. mana masing-masing itu punya persyaratan sendiri. Ya, kalau untuk yang perorangan itu adalah, syarat dukungan ya dari masyarakat. Dan yang untuk yang melalui jalur partai politik itu adalah mungkin jumlah, kursi yang ada di dewan ataupun jumlah akumulasi dari suara sah ya dari partai politik, seperti itu. Jadi, memang harus setiap jenisnya itu memiliki persyaratan yang berbeda ya Bapak, Iya, baik dari ada, perseorangan maupun dari partai politiknya, partai seperti politik, itu. iya itu. Nah, kalau misalnya untuk yang dimaksud dengan kampanye sendiri itu apa sih, Pak? Jadi kampanye dalam penyelenggaraan pilkada gitu loh. Tadi kan Iya, sudah di-mention juga ya Bapak, sempat di-mention bahwa, ada juga kampanye dalam tahapan teknis penyelenggara. mmm, Nah, yang dimaksud dengan kampanye sendiri itu bagaimana Bapak? iya. Untuk para calon itu kita mengenal ada namanya kampanye. Kampanye adalah salah satu ya, eee eee cara calon untuk memperkenalkan dirinya kepada para pemilih gitu ya. Baik itu ada berapa jenis ya, mungkin ada yang kita kenal ada sapa warga, jadi para calon itu turun ke masyarakat, ya menyampaikan visi dan misinya untuk, menjadi calon ataupun, mengumpulkan ya atau kita kenal dengan tatap muka ya, mengumpul dengan, eee, warga yang ada dan disitulah mereka untuk menyampaikan gagasannya ataupun yang disediakan oleh KPU. Ada seperti debat, ya debat para calon, itu terbuka untuk umum dan juga mungkin ada penyampaian atau pemasangan, alat peraga kampanye, nah itu ada macam-macam metode kampanye ya itu Mbak, Najwa. Jadi itu yang dimaksud dengan kampanye sendiri ya Iya Bapak? itu, Nah, mhm, kalau misalnya dari kampanyenya sendiri, itu ada aturan waktunya nggak Bapak? ada. Kalau, untuk kampanye itu waktunya itu 1 hari setelah kita melakukan penetapan para calon dan diakhiri itu sehari sebelum hari tenang ya, Jadi itu. ada hari tenangnya juga ya Ada Bapak? sebelum hari Nah, ada 3 kalau hari oh gitu ada hari 3 tenang, hari ya Bapak? gitu ya. Baik baik. Jadi, ada nggak sih metode kampanye yang diperbolehkan juga gitu menurut regulasi dari KPU-nya? Iya jelas diperbolehkan karena kampanye kan emang diatur di peraturan KPU-nya, Bener. sehingga kita juga dari KPU itu, ada, eee, bantuan ataupun sarana untuk berkampanye yang kita berikan seperti, alat peraga kampanye juga ada yang kita fasilitasi dan juga seperti debat publik kan kita dari KPU yang menyelenggarakan, seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan ya Bapak bagaimana tahapan, persyaratan perseorangan, terus juga tahapan bagaimana melalui partai politik Mhm, gitu. Nah, kalau misalnya untuk tahapan, pemungutan suara pilkada mmm, itu bagaimana sih Bapak oh teknisnya? iya. Untuk, eee, tahapan pemungutan suara ya, karena mungkin kita sudah berapa kali melakukan, pemilu ya ataupun pilkada, caranya sama ya, persis sama ya. Mungkin dari awal itu kita melakukan undangan atau menyebarkan undangan kepada para pemilih dan sudah kita tentukan tempatnya di mana, waktunya kapan, itu ada. Nah, ketika itu waktunya sama, artinya dari awal kita itu dimulai dari pagi, yaitu jam 7 ya, dan diakhiri jam 1 siang gitu loh jadi. Nah, di sana nanti para pemilih, datang berangkat dari rumah datang ke TPS, dan jangan lupa harus membawa KTP ya, KTP
elektronik dan juga surat undangan yang sudah kita sebarkan sebelumnya gitu, dan menunjukkan kepada, eee, anggota kita ya yang di jajaran KPPS gitu untuk menunjukkan dan mendaftarkan diri. Setelah itu nanti baru dipanggil dan dikasihkan surat suara dan dipersilakan ke kotak, ke bilik bilik suara untuk memilih sesuai dengan pilihan mereka. Setelah itu dilipat kembali dan dimasukin ke kotak, ya kotak sesuai Oke. dengan, jenis pemilihannya. Dan setelah itu mereka boleh meninggalkan TPS atau tempat pemungutan suara dan terlebih dahulu untuk mencelupkan, eee, Jari. ya salah satu jarinya ke tinta sebagai tanda ya bahwasanya, orang tersebut sudah melakukan, eee, memilih gitu ya Pencoblosan. calonnya, mungkin seperti itu. Jadi tahapannya juga sudah terstruktur dan juga sudah diatur. Sudah itu. Begitu pula dengan waktunya ya tadi Dengan Bapak, waktunya jadi juga sudah waktunya ada dari ditetapkan, jam 7 sampai jam 1 jam siang. 1 siang. Nah, kalau misalnya ada orang yang, tidak bisa atau berhalangan hadir gitu Bapak, Iya dari jam 7 atau sampai jam 1 siang, beliau ini tidak bisa untuk mengikuti pencoblosan, itu iya. ada konsekuensi atau keringanannya nggak Bapak? Oh iya jelas ada, karena di PKPU juga kita, difasilitasi ada yang namanya TPS keliling gitu. Mmm, Artinya kita memfasilitasi jikalau ada gitu dari pemilih yang berhalangan atau tidak bisa hadir ke TPS, makanya nanti petugas kita dari KPPS akan mendatangi rumah atau tempat kediaman, orang tersebut dan di sana akan dikasih kesempatan dia untuk mencoblos atau memilih sesuai dengan, eee, hati nurani dia gitu. Nah, yang jelas juga di sana nanti, otomatis akan didampingi oleh dari rekan-rekan kita dari Bawaslu gitu ya, seperti itu. mmm. Itu kan buat orang-orang yang mungkin tidak bisa hadir ya, Bapak. Nah, jika orang tersebut itu disabilitas ataupun sakit, apakah sama juga pengaturannya? Iya, kalau yang, difabel ya atau ada yang kurang sempurna, kita juga memprioritaskan mereka, kita juga sudah mengingatkan, mewanti-wanti ke jajaran kita di bawah untuk, memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan yang prima kepada, teman-teman kita yang, kaum difabel ini ya. Mhm. Jadi, sepertinya kita ada pendampingan bagi mereka ataupun ada seperti alat yang khusus ya, yang bisa membantu mereka, seperti itu. Jadi memang sudah diatur teknisnya dan juga sedemikian rupa sudah diatur oleh KPU agar seluruh masyarakat khususnya, Kota Cirebon juga bisa ikut pencoblosan seperti itu ya, Iya Bapak? iya, karena kita KPU menghargai ya semua, masyarakat Kota Cirebon yang punyai hak pilih gitu ya. Jadi kita kita maksimal mungkin kita akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka karena kita menghargai, suara mereka itu, mungkin seperti itu. Pastinya Bapak, pastinya KPU juga memberikan fasilitasi yang Fasilitas memadai ya yang Bapak iya ya. yang memadai. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tahapan-tahapan pilkadanya. Lalu, pasti ada hari di mana, perhitungan suara Bapak. Mhm. Nah, boleh nggak sih dijelaskan untuk alur dari perhitungan suara sendiri? Untuk perhitungan suara itu kita pertama diawali dari TPS ya, Mmm, karena di TPS itu adalah awal ya, perhitungan itu dimulai, sehingga setelah selesai dari tingkat TPS akan bergeser di tingkat kecamatan. Nah, mmm, karena sekarang kita tidak, melakukan penghitungan atau rekap di tingkat kelurahan, tapi kita langsung ke tingkat kecamatan. Setelah selesai di tingkat kecamatan, baru kita bergeser lagi ke tingkat kota atau kabupaten. Setelah di tingkat kabupaten dan kita akan lanjutkan di tingkat provinsi dan ke nasional, seperti itu. jadi itu tahapan-tahapan, perhitungan suara ya Bapak ketika sudah sampai menjadi hasil akhir gitu. Nah, kalau misalnya untuk alur tahapan hingga pasangan calon ini resmi ditetapkan sebagai calon terpilih itu ada tahapannya lagi nggak Bapak?
Ya itu merupakan tahapan terakhir ya. Setelah Mhm. kita melakukan rekap atau penghitungan terakhir itu, pertama kita akan pleno menetapkan hasil ya, hasil dari rekap itu ya, jumlah ya hasilnya gitu. Nah setelah itu belum selesai, kita akan melanjutkan lagi penetapan calon yang terpilih gitu loh. Setelah yang pertama kita pleno itu hasilnya, yang kedua kita melakukan penetapan calon yang terpilih. Setelah itu baru kita akan menyerahkan ke pihak Setwan untuk, pelaksanaan untuk pelantikan, seperti itu. Barulah menjadi hasil akhir dan juga sudah terpilih calon resminya ya Bapak? Sudah ditunjuk calon resmi yang Mmm, sudah yang sesuai dengan dari KPU gitu ya. iya, yang sudah diperhitungkan tentunya ya Bapak Sudah ya? diperhitungkan, sudah diplenokan Iya. gitu. Ada nggak sih Bapak pesan buat masyarakat mungkin agar mereka itu tidak golput ketika pencoblosan? Iya, untuk warga Kota Cirebon dan juga umumnya masyarakat Kota Cirebon, karena, eee, suara Anda adalah masa depan Kota Cirebon, oleh sebab itu manfaatkanlah ya kesempatan yang ada, sayang ya apabila kesempatan atau hak Anda tidak digunakan dengan baik, mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak yang sudah hadir di podcast kali ini dan juga menyempatkan waktunya. Iya, Tentu sama-sama. tentunya terima kasih juga pada sedulur kocir yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk ikuti keseruan podcast lainnya. Saya Najwa Sabira pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.